Anak ini sejak kecil suka sekali bermain bahan peledak. Dia ingin meledakkan baik yang bisa diledakkan maupun yang tidak bisa diledakkan. Bahkan Matryoshka Rusia, satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan ayahnya, telah diledakkan dari masa kanak-kanak. Tak lama kemudian, ibunya juga meninggal karena sakit. Karl, yang menjadi yatim piatu, bahkan menjadi lebih nakal. Dia menyalakan peledak dan menghancurkan satu-satunya toilet di rumahnya yang belum dia ledakan. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa diledakkan di rumah. Jadi dia pergi ke pegunungan untuk melakukan peledakan. Secara kebetulan, dia bertemu dengan seorang pengusaha kaya yang datang untuk memetik bunga di gunung. Dia ingin menyelesaikan masalah mendesak terlebih dahulu, lalu kembali untuk melanjutkan memetik. Tetapi dia kebetulan datang ke tempat pengujian Karl. Kali ini peledakannya sangat sukses sehingga dia dikirim langsung ke rumah sakit jiwa. Di sana dia melihat seorang anak dengan luka di kepalanya. Seorang pria yang terus berdansa, dan pria bertopi yang linglung. Saat ini dokter ahli melakukan pemeriksaan kepada Karl. Dokter membandingkan foto ayah ibunya dengan Karl yang sudah dewasa. Menyimpulkan bahwa keluarganya ini memiliki gen aneh sejak puluhan tahun yang lalu. Untuk mencegah gen Karl berlanjut, dia langsung mensterilkan Karl, agar dia tidak kembali membahayakan masyarakat. Dia adalah berkah tersembunyi dan sekarang dibebaskan dari rumah sakit jiwa. Tetapi dia tinggal di rumah sakit jiwa terlalu lama. Saat Char keluar, pandangan pertama mengingatkan dia saat melakukan peledakan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya, dia bekerja di pabrik artileri terdekat. Di sini, dia bertemu dengan rekan kerja yang cerewet, Chater. Pada saat itu, Chater terus mencuci otak orang-orang. Ingin mengorganisir revolusi pekerja untuk melawan diktator. Ketika dia sedang bekerja dan istirahat, dia akan terus berbicara. Pada akhirnya, para pekerja tidak tahan dengannya, jadi mereka mengikutinya dengan kereta api ke Spanyol. Sesampainya di Spanyol, para pekerja mengikutinya untuk melawan gerilyawan. Mereka terus berjalan perlahan dengan hati-hati, tiba-tiba Chater tertembak. Setelah Chater meninggal, untuk membantunya memenuhi keinginannya, Karl mulai membawa beberapa pekerja yang tersisa untuk membuat kekacauan di mana-mana. Meledakkan semua jembatan, dan menjadikan sifatnya bermain dengan bahan peledak kembali. Selama beberapa tahun terakhir, dia telah meledakkan semua jembatan di Spanyol. Pada hari ini, dia meletakkan semua bahan peledak di bawah jembatan. Berencana meledakkan jembatan terakhir dan kembali ke kampung halamannya. Tanpa diduga, dia mendengar suara mobil, dan bergegas ke jalanan. Dia berdiri di tengah dan menghentikan mobil. Ternyata itu adalah Franco, pemimpin diktator, yang sedang duduk di dalam mobil. Franco mengira dia telah menyelamatkannya dari ledakan itu. Dia mengadakan jamuan khusus untuk Karl. Bahkan dia juga memberikan senjata favoritnya. Dia benar-benar tidak mengetahui bahwa bahan peledak ini sebenarnya diledakkan oleh Karl. Karl benar-benar bingung, jika Franco mengetahui bahwa dia telah meledakkan semua jembatan di Spanyol. Bahkan jika dia memiliki 10 kepala, itu tidak akan cukup untuk dipenggal. Jadi Karl segera melarikan diri ke Amerika Serikat dan menukar senjata yang diberikan oleh Franco dengan imbalan pekerjaan di ketinggian. Suatu hari, pekerja itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Bukankah kamu suka bermain bahan peledak sejak kamu masih kecil? Sekarang proyek Manhattan di Amerika Serikat sedang merekrut talenta. Mengapa Anda tidak mencobanya?" Awalnya, Karl mengira pekerja itu sedang membicarakan koktail. "Saya mendengar bahwa minuman itu sangat pahit, apa yang Anda bicarakan?" "Itu adalah bom terbesar di dunia." Begitu mendengar itu adalah bom, hati Karl menjadi gelisah lagi. Dia segera berhenti dari pekerjaannya dan menyelinap ke pusat Manhattan. Karena dia tidak memiliki kualifikasi akademik, dia hanya bisa menjadi pelayan yang menyajikan teh dan air untuk para ahli. Namun setelah menunggu beberapa bulan, bom tersebut tidak pernah meledak. Hari ini, Karl tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi dia naik dan bertanya kepada para ahli. "Kapan Anda meledakkan bomnya?" Pakar menoleh dan berkata kepadanya, "Kami sedang memecahkan masalah yang sangat rumit.
Anda tidak dapat memahaminya bahkan jika kami memberitahu Anda. Lalu Carl berbicara, katakan padaku apa masalahnya. Kalimat ini sukses membuat sang ahli tersenyum tipis, namun ia tetap sabar memberitahu Carl. Lalu Carl menjelaskan kepada mereka semua. Jika ingin melakukan sebuah ledakan, mereka harus menggunakan bahan kimia untuk mencapai efek yang diinginkan. Bahan yang digandakan harus ditangguhkan di udara. Jika tidak, maka akan menyebabkan ledakan tidak disengaja yang tidak stabil, karena kualitas yang terlalu tinggi. Sekarang bagaimana menghubungkan dua bagian bahan tersuspensi adalah inti masalahnya. Ini tidak mudah, cukup gunakan tautan bubuk mesin secara langsung. Kalimat ini langsung menyadarkan para ahli. Tidak lama kemudian, ada bom bernama Little Boy di dunia, dan Carl diundang untuk menontonnya. Dia pergi ke Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Sehingga mengakhiri Perang Dunia Kedua yang berlangsung selama 6 tahun. Segera, partisipasi Carl dalam penelitian bom atom menyebar ke seluruh dunia. Seorang mata-mata Soviet adalah yang pertama menemukannya. Dia tahu bahwa selain hasratnya untuk menghancurkan, Carl juga kecanduan alkohol. Dia hanya menggunakan sebotol Arguoto untuk menculik Carl ke dermaga. Akhirnya datang ke Uni Soviet dengan menggunakan kapal selam. Begitu dia turun dari kapal selam, dia diterima secara paksa oleh Stalin. Ketika dia tiba-tiba melihat Stalin yang legendaris, Carl secara naluri ketakutan. Saya tidak pernah mengebom jembatan Anda. Mengapa Anda menangkap saya? Saat ini, Stalin angkat bicara, mengatakan bahwa mereka juga ingin membuat bom atom, dan ingin mendapatkan informasi tentang bom atom dari Carl. Jadi itu hanya hal kecil, Anda seharusnya mengatakannya sebelumnya. Orang ini membuat saya sangat takut sehingga dia memberi saya vodka terlebih dahulu untuk menenangkan saya. Kemudian kami mengobrol perlahan, Stalin juga orang yang lugas. Dia langsung menyetujui permintaannya, bahkan secara khusus mengadakan tarian untuk menyambutnya. Secara pribadi mengundangnya untuk menari, tetapi dia mulai mabuk karena pengaruh alkohol. Ayo, katakanlah, tutup mulut sekarang, kamu terlalu keras. Aku pria murni, dan aku tidak akan pernah pergi bersamamu dan berputar-putar seperti wanita. Ketika Stalin mendengar ini, dia langsung marah, dan mengirimnya langsung ke pangkalan reformasi buruh Timur Jauh. Di sini dia bertemu dengan seorang pria yang sangat mirip dengan Einstein. Setelah bertanya, akhirnya mengetahui bahwa dia adalah saudara laki-lakinya, Einstein. Agen Soviet pada waktu itu awalnya ingin menangkapnya. Tetapi mereka diretas oleh seluruh cabang dan saudaranya sendiri ditangkap. Perbedaan terbesar antara Carl dan Einstein adalah bahwa yang satu jenius dan yang lainnya cacat mental. Justru karena inilah dia satu-satunya yang bisa bergerak bebas di seluruh markas Timur Jauh. Jadi Carl berniat menggunakan keuntungan ini untuk melarikan diri dari penjara. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, hanya langkah pertama dari rencananya. Dia telah berbicara dengan Einstein selama 3 tahun, tetapi dia tidak mengerti. Pada akhirnya, dia harus membuat dirinya kehilangan semangat, dan menyerah. Benar-benar merencanakan jailbreak. Malam itu, Carl yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba dibangunkan oleh Einstein. Dia melihat Einstein seperti sedang mencari sesuatu. Baru saja menanyakan apa yang Anda cari. Ternyata Einstein mengambil granat entah dari mana, dan secara tidak sengaja menarik tabnya. Begitu ketakutan sehingga Carl bergegas keluar sambil memegang tangannya. Ketika penjaga mendengar tentang granat, dia juga ketakutan dan menyuruhnya membuang granat itu. Carl menyambar granat itu dan membuangnya. Namun tak disangka ternyata granat tersebut terlempar ke dalam kereta militer yang penuh dengan amunisi. Akhirnya seluruh pangkalan Timur Jauh itu berubah menjadi lautan api. Bahkan armada Pasifik Timur Jauh di dekatnya dihancurkan. Carl dan Einstein melarikan diri dalam kekacauan. Setelah Stalin menerima berita itu, dia sangat marah hingga terkena stroke saat itu juga. Setelah itu, Carl kembali ke kampung halamannya. Saat ini, Carl berusia hampir 80 tahun, karena ia telah disterilkan dan tidak bisa memiliki anak, ia hanya dapat hidup dengan seekor kucing. Namun, dia tidak menyangka kucingnya digigit mati oleh rubah. Dia sangat sedih. Dia langsung mengikatkan sosis ke dinamit itu. Menunggu rubah untuk memakan sosis itu, dan langsung meledakkannya.
Setelah membalaskan dendam kucingnya, dia tidak perlu khawatir. Jadi dia membeli tiket sekali jalan secara acak dengan sedikit perubahan yang dia miliki. Berencana untuk melakukan perjalanan yang tidak akan pernah kembali terjadi. Tepat ketika dia berbalik untuk pergi, dia bertemu dengan seorang pria botak yang masuk ke toilet. Tetapi dia tidak dapat membawa koper itu ke dalam toilet. Sehingga dia menitipkan koper itu kepada Carl. Tanpa diduga, bus baru saja tiba, dan Carl segera pergi dari depan toilet itu. Dia langsung naik bus dengan membawa koper pria itu. Ketika turun dari bus, dia melupakan kopernya, dan perempuan yang baik hati memberikan kopernya. Dia membawa koper itu dan lelaki tua berjanggut putih membuka pintu. Ternyata dia juga seorang lelaki tua yang kesepian. Sekilas dia tahu bahwa perjalanan tanpa tujuan Carl akan kembali ke pegunungan. Jadi dia hanya berkata, "Mari masuk dan minum." Jadi masuk dan minum dengan lelaki tua berjanggut putih itu. Setelah minum, Carl pergi ke toilet. Begitu dia keluar, pria botak yang menitipkan koper itu mengejarnya. Ketika Carl kembali, dia melihat pria botak sedang berkelahi dengan lelaki tua berjanggut putih. Dia mengambil palu kayu dan memukul kepala pria botak dengan keras, untuk alasan keamanan. Lelaki tua berjanggut putih menyeret pria botak itu ke ruangan yang dingin lagi. Lelaki tua berjanggut putih itu selalu penasaran dengan apa yang ada di dalam koper yang bisa membuat pria botak itu marah. Tetapi ketika mereka membuka koper itu, keduanya langsung tercengang. Koper itu berisi uang dolar AS, butuh waktu sepanjang sore untuk menghitungnya, yang totalnya 50 juta dolar AS. Ketika mereka berdua mengingat pria botak itu lagi, dia sudah membeku menjadi patung es. Masalahnya telah sampai pada titik ini, keduanya tidak punya pilihan selain mencari tempat untuk membuang pria botak itu, dan melarikan diri. 50 juta belum pergi 2 mil sebelum mereka tidak bisa bergerak. Saat ini, saya melihat seorang pria bertopi bersiap untuk pulang. Keduanya menghampiri pria itu dan berkata, "Halo, bisakah memberi tumpangan?" Akhirnya pria bertopi itu memberikan tumpangan. Dia berulang kali mengalami kemunduran dalam karirnya. Jadi mereka memberitahu dia tentang 50 juta dolar AS dan menariknya ke dalam grup mereka. Namun, tak satu pun dari mereka bertiga yang mengira bahwa koper ini sebenarnya bukan milik mereka, melainkan milik seorang pria botak. Mengetahui bahwa koper dan pria botak itu menghilang bersama, dia segera meminta orang Swedia untuk keluar untuk mencari keberadaan koper itu. Pada saat itu, anak buahnya sudah mengetahui melalui kondektur di stasiun bahwa orang berjanggut dari stasiun datang ke suatu tempat di pedesaan. Ini adalah sebuah peternakan, dan saya berencana untuk tinggal di sini selama 1 malam. Pemilik peternakan adalah seorang wanita, dan dia juga wanita yang sangat kuat. Karena hewan peliharaan mereka dihitung dengan ton, dan mereka baru saja tiba di sini. Segera, bawahan polisi datang dan langsung memegang Carl dengan pistol dan memaksa mereka untuk menyerahkan koper itu. Tidak ada cara lain, pria itu dengan patuh menyerahkan kopernya. Polis baru saja membuka koper itu untuk memeriksanya. Seketika wanita pemilik peternakan keluar dengan senapan di tangannya. Melihat wanita yang begitu kokoh tiba-tiba keluar, polisi sedikit takut, dan mulai mundur sambil menyeret koper itu. Tetapi tanpa diduga dia menginjak kotoran gajah di belakangnya, hingga terjatuh ke tanah dan tidak sengaja melepaskan tembakan. Mereka mencoba menyelamatkan polisi itu. Sekarang wanita itu juga tahu tentang 50 juta dolar AS. Mereka tidak punya pilihan selain mengajak wanita itu bergabung di grup mereka. Mereka berempat akan berbagi 50 juta dolar AS secara merata. Tetapi mereka harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu, karena sudah terekspos. Jadi kemana tepatnya kita harus pergi? Akhirnya setelah berdiskusi, mereka dengan suara bulat memutuskan untuk ke Bali. Untuk menghabiskan sisa hidup mereka, tetapi kemanapun mereka pergi, wanita itu harus membawa gajahnya. Diperkirakan gajah tidak pernah bermimpi bisa terbang ke langit dalam kehidupan ini. Setelah tiba di Bali, wanita itu menunggangi gajahnya. Sementara ketiga pria ini mengendarai mobil. Ketiganya menikmati suasana di sana, tempat ini sangat bagus. Tanpa diduga, Bos Hei sedang berada di mobil di sebelah mereka. Dia menoleh dan melihat mereka. Bukankah mereka yang mengambil koper itu?
Dia segera meminta pengemudi untuk mengejar mobil mereka. Tetapi tidak berhasil. Di akhir cerita, uang di dalam koper ini sepenuhnya menjadi mereka. Mereka tidak pernah kembali dan menghabiskan hidupnya di sini.